Ya, sebelum mulai absen dulu, setelah video kita absen. Biasa. Oke, marilah kita sama absen pada tanggal 26 Oktober 2023 ini dimulai dari absen 1 yaitu izin karena sakit. Dan sudah modal hadir. Lanjut. Lanjut. Hai. Iya. 6 7 Absensi berapa, Den? 9 10. Jika boleh, bebas memperluas wilayah Sumatera. Kalau begitu, kami menyetujui kesepakatan ini. Apalagi ada wilayah untuk menutup Selat Malaka yang sangat strategis di ujung Sumatera. Kita sepakat. Pada tahun 1819, terdapat pertemuan antara Inggris dengan Aceh untuk melakukan pembuatan perjanjian persahabatannya. Sebagai imbalan perjanjian ini, kami memberikan hak bagi kapal Inggris untuk melakukan perdagangan di seluruh pelabuhan Aceh, dan kami berjanji untuk tidak melakukan perundingan dan perjanjian dengan negara lain tanpa sepengetahuan Inggris. Baiklah kalau begitu, silakan tanda tangani surat ini. Kemudian, berlanjut ke tahun 1824, Inggris menyerahkan Kepulauan Nusantara kepada Belanda, sebuah perjanjian yang dinamakan Traktat London. Untuk kesepakatan ini, saya beri nama Traktat London, yang dimana kita akan bagi dua wilayah. Itu Inggris bagian wilayah Semenanjung Malaya, sedangkan Belanda boleh bebas memperluas wilayah Sumatera. Jika boleh, bebas memperluas wilayah Sumatera. Kalau begitu, kami menyetujui kesepakatan ini. Apalagi ada wilayah untuk menutup Selat Malaka yang sangat strategis di ujung Sumatera. Kalian boleh memperluas wilayah, tapi kami memohon untuk menghormati kedaulatan Aceh sebagai wilayah yang merdeka. Karena poin ini juga terdapat dalam Traktat London, yang menyebutkan nama baik Inggris maupun Belanda harus menghormati kedaulatan Aceh. Baiklah, saya menyetujui kesepakatan ini. Saya akan menandatangani ini. Kita sepakat. Merasa ketidakkeadilan, pihak Belanda merasa bangsa Inggris lebih diuntungkan karena pusat perdagangan rempah-rempah ada di wilayah Aceh, sehingga pihak Belanda ingin mendekati wilayah Aceh. Kita merasa bangsa Inggris sangat amat diuntungkan. Kenapa harus memperluas wilayah Sumatera? Gimana enggak kalau kita menyerang Aceh agar kita bisa jadi kaya? Bagaimana kita menyerang kedaulatan Aceh? Bukankah mereka sangat kuat? Itu sungguh sangat mudah. Gimana kalau kamu menyusun strategi untuk menangkan pertarungan ini? Dan aku yang memimpin pertarungan nanti. Siap, Jenderal. Dilaksanakan. Lalu, pihak Belanda mengunjungi suatu tempat dan membuat strategi penyerangan ke kawasan Aceh. Jenderal, kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa? Apa maksudmu belum? Kita harus membuat Teuku Umar terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh? Sungguh ide luar biasa. Penyerangan diluncurkan oleh Belanda pada tahun 1873. Pihak Belanda dengan pimpinan J.H.R. Kohler harus terpukul mundur oleh pasukan kedaulatan Aceh. Dan Kohler pun tewas. Kohler tewas. Aku berhasil mengambil beberapa amunisi milik mereka. Kita mempunyai amunisi Belanda. Kita bisa lebih kuat jika Belanda menyerang kembali, apalagi kita bantu oleh Inggris. Intinya semua harus waspada. Masih ada banyak strategi Belanda yang bisa kapan saja menyerang. Di saat Teuku Umar memimpin pasukan, tiba-tiba dikejutkan oleh pasukan Belanda dengan menyerang secara gerilya. Dan Teuku Umar pun tertembak
Dalam peristiwa ini, Teuku Umar pun harus gugur. Kemudian, Cut Nyadim melanjutkan perlawanan terhadap Belanda sebagai penggantinya Teuku Umar. Aku nggak percaya ini. Suamiku terbunuh. Aku harus tetap melawan Belanda. Di sisi lain, karena Belanda merasa Aceh terlalu kuat karena dibantu Inggris, Belanda pun menyusun rencana baru untuk menyerang Aceh dari dalam. Kohler sudah tewas dan aku menjadi jenderal. Kita mengalami kekalahan berkali-kali. Kita harus menyusun strategi baru. Pasukan Aceh sangat kuat. Bagaimana kita menyerang dari dalam dengan mengirim satu orang untuk menyelidiki kawasan Aceh? Mengirim satu orang? Aku akan memanggil Dr. Snook. Dia salah satu orang utusan Belanda untuk menyelidiki kawasan Aceh. Dr. Snook pun datang, kemudian melakukan penyusunan strategi untuk menyamar menjadi ulama baru Aceh untuk menyerang dari dalam. Pasukan Belanda telah mengalami kekalahan telak. Saya ingin meminta kamu untuk memasuki kawasan Aceh untuk menyerang dari dalam. Menyerang dari dalam? Bagaimana caranya? Kita harus menyerang para ulama Kesultanan Aceh. Kita buat dia terpecah belah. Jadi, Anda harus memahami tentang keagamaan dan menjadi pendatang baru untuk menyakitkan rakyat Aceh. Itu sangat mudah, Jenderal. Akan kupelajari lebih dalam tentang keagamaan Islam. Bagus. Semoga strategi ini ampuh untuk memecah belah kedaulatan Aceh. Setelah mualaf, Dr. Snook pun mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Setelah ia menjadi ulama di Mekah, ia kembali ke Aceh dan meyakinkan rakyat Aceh bahwa ia ulama baru. Kemudian, pasukan Belanda menyusup hingga menculik para ulama Aceh dan menyerangnya. Dan sebagian besar rakyat Aceh menyerah kepada Belanda. Dengan hal ini, Kesultanan Aceh akhirnya harus tumbang dan tanah kewilayahan Aceh akhirnya jatuh kepada Belanda. Kembali kepada perjuangan Cut Nyadim. Karena tidak ada gunanya melawan secara gerilya, salah satu rakyat Aceh memberitahu kepada Jenderal Belanda untuk menangkap Cut Nyadim agar ia hidup lebih tenang. Jenderal, aku ingin memintamu untuk mencari Cut Nyadim dan menangkapnya. Dia sedang melakukan perlawanan gerilya kepada pasukan Belanda. Dan tentara Belanda pun pergi mencari dan menangkap Cut Nyadim. Sesampai prajurit melihat Cut Nyadim dan langsung menangkapnya. Kamu Cut Nyadim, kamu saya tangkap. Setelah ditangkap, Cut Nyadim dibebaskan dan diasingkan di Sumedang yang berada di Pulau Jawa. Ia di sana hidup dengan tenang. Walaupun kawasan sudah diduduki oleh Belanda, penyerangan pihak Aceh masih terus berlalu sesampai kedatangan tentara Jepang. Perang Aceh, salah satu perang terlama di Nusantara, memakan banyak korban jiwa dan banyaknya kerusakan yang dialaminya. Dan salah satu juga perang tersulit untuk ditaklukkan oleh Belanda, yang pada akhirnya Belanda berhasil merebut wilayah Aceh. Dan short film pun selesai. Materi kita tentang kebangkitan bangsa timur atau nasionalisme Asia. Nah, sudah menilai. Ya, siapa namanya? Bisa. Apa nasionalisme? Nasionalisme itu dengan kejayaan baru. Yang kedua, paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan yang lain? Kemudian yang akan kita bahas secara mendalam di sini adalah nasionalisme di Asia. Jadi nasionalisme di Asia ini itu muncul sebagai akibat dari perasaan ingin lepas dari pengaruh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya nasionalisme.
Contohnya di sini kita ambil di Indonesia dijajah oleh kolonial selama bertahun-tahun, di mana atas tindakan penjajah itu salah satunya pada masa politik etnis atau politik balas bumi yang sangat kenangan kejayaan di masa lalu. Sebelum Indonesia dijajah, itu Indonesia sempat mengalami masa kejayaan pada masa dinasti dari liberalisme, sosialisme, dan penislamisme itu tadi. Ini untuk mulai kalian ya. Ya dong. Udah selesai kan? Udah selesai semua kan? Udah, Bu. Tugas minggu depan. Oke. Itu kan materinya tentang embrio kebangsaan nasionalisme Indonesia. Ini untuk tugas minggu depan. Itu kan materinya ada tentang Sumpah Pemuda, Organisasi Perempuan Indonesia. Itu masing-masing kalian buat poster tentang Sumpah Pemuda atau Organisasi Perempuan Indonesia. Boleh pilih satu aja. Iya, satu aja. Apa tadi, Bu? Tentang organisasi perempuan dan Sumpah Pemuda. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya, Ibu. Oke, Bu. Ketua kelas silahkan ikut kelas. Oke, semua siap. Berhubung pembelajaran sejarah kita kelas. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapkan salam.